Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Puha Basyedara. Bersama kami kembali dalam Berita Aceh pagi ini dengan saya, Akbar Hazana. Beragam berita aktual, tajam dan terpercaya akan kami sajikan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama pagi ini. Sejumlah imigran Rohingya dipindah paksa mahasiswa dari tempat penampungan sementara meski sebagian pengungsi menangis. Pemkab Aceh Utara menetapkan status darurat bencana banjir hingga 15 hari ke depan. Di tengah suasana banjir, sejumlah lulusan STAI Syekh Abdul Rauf Aceh Singkil di Yudisium. Mohon di belakang. Ya. Sejumlah mahasiswa dari berbagai kampus di Aceh berunjuk rasa di Balai Mesraya Aceh BMA tempat penampungan sementara imigran Rohingya pada Rabu. Bukan saja unjuk rasa, mahasiswa mengangkut paksa para imigran Rohingya ke kantor Kemenkumham Aceh. Awalnya masa hanya berorasi meminta pengungsi Rohingya keluar. Namun saat perwakilan mahasiswa bernegosiasi dengan petugas, massa yang berada di belakang tiba-tiba menyeruduk menuju tempat imigran Rohingya beristirahat. Aksi massa tak mampu dicegah polisi dan petugas Satpol PP karena datang sekaligus. Massa yang mencapai ratusan ini memaksa para imigran Rohingya angkat kaki dari penampungan sementara. Mahasiswa memaksa para imigran Rohingya naik truk untuk dipindahkan ke kantor Kanwil Kemenkumham Aceh. Tangis pun pecah lantaran sebagian imigran merupakan anak-anak dan perempuan, namun tetap diangkut paksa dengan 2 truk. Aksi mahasiswa tersebut berdalih mendukung penolakan warga di sejumlah daerah. Pendatang gelap ini diminta segera dipulangkan ke negaranya. Karena masyarakat Aceh itu sekarang menolak. Alasan ditolak kenapa Bang kira-kira? Gimana Bang? Alasan ditolaknya? Ya karena kan hari ini kita acuannya hari ini terkait etika dan juga tingkah laku. Nah, yang dulunya bahwasanya masyarakat Aceh menerima, tapi kan hari ini kesannya seperti ada permainan, seperti yang kita ketahui bersama sudah ada beberapa tekong yang memasukkan Rohingya ke Aceh itu ditangkap. Nah, jadi hari ini sudah sepatutnya kami selaku mahasiswa yang mendukung langkah daripada masyarakat demi menghindari gejolak ataupun konflik di antara masyarakat dan Rohingya. Para mahasiswa berasal dari beberapa kampus swasta di Banda Aceh. Mereka berdalih menolak Rohingya karena tingkah laku imigran Rohingya tidak menghargai kearifan lokal. Hingga menjelang malam, massa mahasiswa masih memadati kantor Kemenkumham Aceh. Mereka mendesak agar pihak terkait bersikap terhadap imigran Rohingya. Tindakan para mahasiswa Aceh ini disayangkan Komisi Tinggi Urusan Pengungsi PBB UNHCR. Dalam keterangan tertulisnya, UNHCR meminta semua pihak tidak mudah terprovokasi sehingga mengusir imigran Rohingya. Pengungsi Rohingya yang berada di gedung BMA berjumlah 135 orang. Mereka merupakan imigran yang mendarat di pesisir Aceh Besar pada 10 Desember 2023 lalu. Kamis siang, para imigran ini dikembalikan ke tempat penampungan Balai Mesraya Aceh, Banda Aceh. Tim Liputan melaporkan dari Banda Aceh. Yang jauh mendekat. Banjir yang melanda Aceh Utara sejak Senin lalu mulai berdampak pada persediaan makanan. Para korban banjir mulai kekurangan logistik lantaran suplainya yang terbatas. Warga Desa Cibrek, Kecamatan Lok Sukun merupakan korban banjir yang merasakan persediaan makanan menipis. Padahal mereka membutuhkan bantuan makanan dan air bersih karena masih bertahan di tempat pengungsian. Para pengungsi banjir yang bertahan di rumah ibadah tidak bekerja lantaran permukiman dan jalan masih terendam. Mereka juga membutuhkan bantuan makanan. Selain makanan, para pengungsi membutuhkan perlengkapan bayi dan obat-obatan.
Apalagi sebagian besar pengungsi banjir merupakan anak-anak dan mulai menderita sakit kulit seperti gatal-gatal. Selama mengungsi ada nggak bantuan? Belum ada. Bantuan kemarin yang ada kalau dari pemerintah nggak ada, cuman dari PA ada beras 2 sak, Indomie 2 kardus, telur 15 biji. Jadi ini semuanya beli sendiri, Bu? Iya. Jadi bantuan yang sangat dibutuhkan apa ini? Bahan-bahan lain, misalnya kayak obat-obatan kayak gitu, karena kan di sini sering-sering hujan, jadi kaki-kaki itu gimana ya, luka lah kayak gitu. Kecamatan Luk Sukun merupakan salah satu kawasan terparah dilanda banjir. Ketinggian banjir antara 1,5 hingga 1 meter. Petugas BPBD Aceh Utara mencatat sedikitnya 1.500 keluarga mengungsi akibat banjir. Mereka mengungsi ke rumah ibadah dan ke tempat saudara. Pemerintah setempat membangun dapur umum di Luk Sukun untuk membantu korban banjir. Pengungsi sampai hari ini 1.504 kakak dan Kalau jiwanya, Pak? kalau jiwanya 5.583 jiwa di 20 titik tersebar di menasah-menasah dan tempat-tempat saudaranya. Pada Kamis pagi, banjir yang melanda Kabupaten Aceh Utara berangsur surut. Namun Kecamatan Luk Sukun, Kecamatan Pirak Timur, dan Kecamatan Langkahan masih terendam. Lantaran kawasan ini lebih rendah dari kecamatan lain di Aceh Utara. Ramadan melaporkan dari Aceh Utara. Banjir yang merendam sejumlah kecamatan di Kabupaten Aceh Utara hingga Kamis pagi belum sepenuhnya surut. Beberapa kecamatan masih terendam dengan ketinggian banjir antara 0,5 hingga 1 meter. Pemerintah Kabupaten Aceh Utara pun menetapkan status darurat bencana hingga 15 hari ke depan. Status ini untuk memaksimalkan penanganan bencana banjir. Meski ketinggian banjir perlahan menyusut, banjir justru meluas sehingga 13 kecamatan terendam. Dari 13 kecamatan yang terendam, Kecamatan Luk Sukun, Pirak Timur, dan Kecamatan Langkahan merupakan wilayah yang paling parah dilanda banjir. Kita lakukan siaga darurat sudah 2 kali selama 2 bulan dan kita tingkatkan status jadi tanggap darurat mulai tadi malam rapat di Pendopo Bupati Aceh Utara dan statusnya Aceh Utara dari tanggal 26 sudah memasuki tanggap darurat sampai dengan 15 hari ke depan. Pemkab Aceh Utara sebelumnya menetapkan status siaga darurat selama 2 bulan. Kini statusnya ditingkatkan menjadi tanggap darurat bencana. BPBD terus mendata korban terdampak banjir. Warga berharap pemerintah lebih peduli kepada korban banjir dan serius menangani persoalan bencana alam yang terus berulang saat musim hujan. Ramadan melaporkan dari Aceh Utara. Hujan dengan intensitas ringan hingga lebat masih berpotensi mengguyur sejumlah wilayah di Aceh. Karenanya warga diimbau tetap mewaspadai banjir luapan sungai dan longsor akibat tingginya curah hujan di Serambi Makkah saat ini. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Aceh (BMKG) memperkirakan seluruh wilayah Provinsi Aceh masih diguyur hujan. Perkiraan ini berdasarkan pergerakan bibit siklon di wilayah Laut Cina Selatan. Tanda ini menyebabkan peningkatan pertumbuhan awan yang berpotensi hujan di wilayah Aceh. Curah hujan dengan level tinggi berpotensi terjadi di wilayah Aceh Timur, Aceh Utara, Langsa, atau Pantai Timur Aceh. Namun warga di wilayah pantai barat dan selatan Aceh juga diminta siaga terhadap ancaman banjir. Kemudian juga untuk potensi longsor maupun banjir juga patut diwaspadai adanya pembentukan awan-awan cumulonimbus itu di sore dan menjelang malam. Ini potensi untuk wilayah tinggi, wilayah tengah, ini ada potensi untuk terjadinya longsor. Kemudian kami mendeteksi adanya potensi besok ya,
di wilayah Aceh Timur, kemudian Aceh Utara itu dengan level siaga, curah hujan dengan level sangat lebat. Ya. Warga yang bermukim di dataran tinggi diimbau untuk mewaspadai bencana tanah longsor. Hujan deras menyebabkan dataran tinggi dan perbukitan labil sehingga memicu longsor. Saat ini sejumlah kabupaten di Aceh masih dilanda banjir seperti Aceh Utara, Lok Semawe, Aceh Timur, dan Langsa, serta sebagian wilayah Aceh Tamiang. Bahkan banjir di Aceh Utara hingga Kamis siang masih terjadi. Tim Liputan melaporkan dari Banda Aceh.